Banyak orang-orang termasuk orang Kristen tidak menikmati apa yang Tuhan janjikan dalam keluarga. Padahal kalau kita baca Alkitab, ketika Tuhan menciptakan keluarga, maka Tuhan mengawali begini. Ketika di Taman Eden dilihat Adam itu seorang diri, dia bilang begini, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi Tuhan lihat bahwa kesendirian Adam itu tidak baik baginya. Karena itu Tuhan bilang, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Supaya apa? Supaya dengan berkeluarganya, maka Adam itu menjadi baik, Bapak Ibu sekalian. Tapi dalam kenyataannya sekarang ini, justru setelah orang berkeluarga, malah justru tidak baik kan gitu kan. Banyak orang-orang yang melihat keluarga sekarang bukan surga bagi dia. Tapi banyak orang-orang sekarang yang menganggap bahwa keluarga itu menjadi neraka baginya. Kenapa? Karena mereka tidak paham bagaimana cara membangun keluarga yang kuat dan berbahagia. Nah, saya akan awali khotbah ini dengan sebuah kisah tentang keluarga yang kuat. Lihat Bapak Ibu sekalian. Jadi pada akhir-akhir ini ada sebuah keluarga namanya keluarga dari Herbert dan Jelmira. Ini menjadi fenomenal pada akhir-akhir ini. Kenapa? Karena pada tahun 2010 yang lalu mereka merayakan wedding anniversary yang ke-86. Coba bilang dulu begini, wow. Yang menarik adalah Bapak Ibu sekalian, walaupun pernikahan mereka sudah begitu lama, 86 tahun, ternyata sampai seusia itu mereka masih menunjukkan kemesraan yang luar biasa, care satu sama lain Bapak Ibu sekalian. Sehingga ini membuat para wartawan kemudian memberitakan peristiwa itu secara besar-besaran. Lalu ketika mereka wawancarai keluarga ini, mereka tanya begini, Herbert dan Jelmira, apa sih rahasianya sehingga keluarga kalian menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang awet, sehingga sampai masa tua begini pun kalian begitu mesra dan saling mencintai. Bapak Ibu sekalian, ketika pertanyaan ini diajukan kepada mereka, maka dua-duanya mereka sama-sama mengatakan begini, kuncinya ialah kata mereka, karena kami saling menghargai, kami saling mendukung, kami saling berkomunikasi dan saling mencintai. Ini adalah kata kunci kenapa rumah tangga mereka begitu bahagia, begitu awet dan begitu kuat sampai pada usia yang setua itu. Bapak Ibu sekalian, tentu kalau ditanya kepada kita, rindukah engkau memiliki keluarga yang awet, yang bahagia, yang kuat? Pasti kita semuanya berkata, pasti rindu. Ya kan? Nah tentu kalau kita rindu pengen punya keluarga seperti ini Bapak Ibu sekalian, maka pengalaman mereka ini bisa kita jadikan pelajaran. Karena pepatah bilang, guru yang terbaik ialah pengalaman. Pengalaman siapa? Pengalaman orang lain. Bukan pengalaman kita. Kalau pengalaman kita mesti gagal dulu baru berhasil kan. Mendingan kita belajar dari kegagalan orang lain saja supaya kita bisa gagal lagi. Keberhasilan orang lain supaya kita nikmati keberhasilan itu. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi mereka katakan 4 hal inilah yang menjadi kata kunci. Kenapa keluarga mereka menjadi keluarga yang berbahagia? Karena mereka saling menghargai, saling mendukung, saling berkomunikasi, dan saling mencintai. Tapi saya mau sampaikan kepada kita, oh ternyata kalau Bapak Ibu baca Alkitab punya pelajaran yang lebih komplit dan komprehensif lagi. Alkitab ternyata penuh dengan nasihat-nasihat, ajaran-ajaran, tuntunan-tuntunan tentang bagaimana caranya kita membangun keluarga supaya keluarga kita menjadi keluarga yang berbahagia. Karena itu hari ini saya ingin sampaikan kepada kita paling tidak ada 6 hal yang perlu kita lakukan supaya keluarga kita menjadi keluarga yang kuat dan keluarga yang berbahagia. Yang pertama, supaya keluarga kita menjadi keluarga yang kuat dan keluarga yang berbahagia. Yang pertama, kita harus bangun keluarga kita di atas komitmen yang baik. Harus berpegang pada komitmen itu. Itu sebabnya sebelum kita menikah dulu, pendeta suruh kita baca janji nikah dulu. Itu komitmen. Enggak ujuk-ujuk pendeta langsung doakan kita gitu, enggak. Dia katakan, sekarang kamu baca janji nikah dulu. Saya ingat dulu ketika saya menikah, saya namanya Japarlin Marbun, Bapak Ibu sekalian, istri saya namanya Ellen. Saya baca janji nikah, saya bilang begini, saya Japarlin Marbun menerima engkau Ellen sebagai istriku yang sah dan satu-satunya. Aku akan selalu bersama dengan engkau, baik dalam
keadaan sehat maupun sakit, keadaan kaya ataupun miskin, dalam keadaan apapun kita akan selalu bersama-sama dan hanya maut yang dapat memisahkan kita berdua. Ini komitmen. Keluarga Kristen harus dibangun di atas komitmen semacam itu. Sehingga dengan demikian apapun tantangan dalam keluarga kita, apapun badai yang kita hadapi, ketika kita berpegang kepada komitmen itu, maka setiap kita akan tetap kuat. Kenapa? Pertama, dibangun di atas komitmen. Komitmennya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau kita baca Injil Markus pasal 10 ayat yang ke-9, dikatakan di sana begini Bapak Ibu sekalian. Apa yang Allah telah persatukan tidak dapat dipisahkan. Ini komitmen. Apa yang Allah telah persatukan tidak dapat dipisahkan. Artinya masing-masing kita harus sadar bahwa dalam keluarga itu tidak ada yang namanya emergency exit. Tidak ada pintu keluar darurat. Artinya apa? Sesulit apapun yang dihadapi oleh keluarga kita, tidak boleh berpikir nanti kalau kami udah gak bisa menyelesaikan masalah, kami cerai saja, gak bisa. Karena komitmennya adalah apa yang Allah telah persatukan tidak dapat dipisahkan oleh apapun. Banyak orang Bapak Ibu sekalian, kenapa gak benar-benar keluarganya itu? Karena masih pikiran gitu, nanti kalau kita gak cocok lagi, kita pisah aja, selesai persoalan, kan? Padahal rumah tangga yang kuat itu dibangun di atas komitmen. Dan komitmen itu adalah komitmen seumur hidup. Makanya bagi saudara-saudara, anak-anak muda yang belum menikah, memilih pasangan hidup itu menjadi hal yang sangat penting. Menentukan dengan siapa kau akan menikah itu menjadi persoalan penting. Karena kalau kau salah memilih pasangan hidup, itu artinya kau mempersiapkan dirimu untuk menderita seumur hidupmu. Karena tadi tidak ada emergency exit. Walaupun dunia bilang begini, oh masa gak bisa kan? Kalau memang gak cocok lagi daripada kita susah. Ya gak bisa, Alkitab bilang gak bisa. Harus dibangun di atas komitmen itu. Makanya sekali lagi, bagi anak muda yang belum menikah, menentukan dengan siapa engkau akan menikah itu menjadi sangat penting. Makanya mesti doa baik-baik anak muda. Jadi pertama harus dibangun di atas komitmen. Itu yang pertama, komitmen. Mesti doa sungguh-sungguh. Tapi yang sudah berumah tangga jangan lagi berpikir begini, kalau gitu jangan-jangan saya salah pilih istri nih, nggak boleh. Pokoknya sudah pilih sudah cukup. Itu kunci pintu, nggak boleh keluar dari situ. Kalau Pak bagaimana kalau gak cocok Pak? Ya cocokin. Pak bagaimana kalau karakter kami berbeda Pak? Ya salahmu. Kenapa dulu ketika milih kau tidak milih baik-baik? Kan gitu kan, doa baik-baik. Makanya menentukan teman itu mesti doa anak muda. Nah yang kedua Bapak Ibu sekalian, supaya keluarga kita menjadi keluarga yang kuat dan berbahagia, harus ada waktu bersama. Harus ada waktu bersama antara suami dan istri. Untuk apa? Untuk merumuskan bagaimana kita berkeluarga, mau kita bawa kemana keluarga ini, bagaimana kita mendidik anak, dan seterusnya dan seterusnya. Karena ternyata dalam kenyataan Bapak Ibu sekalian, banyak keluarga-keluarga itu tidak punya tujuan dan visi yang sama. Istri juga berkata, saya juga udah capek memperjuangkan keluarga ini. Setelah kita adakan analisa, ternyata walaupun dua-duanya mereka sudah capek memperjuangkan keluarga itu, keluarganya tidak pernah kemana-mana. Kenapa? Karena begini, kalau kita tanya istrinya, menurut kamu keluarga ini mau dibawa kemana? Istrinya bilang begini, ini keluarga kalau dari Tomang sini, ini keluarga mau dibawa ke Pluit, kata dia. Kita tanya suaminya, menurut kamu keluarga ini mau dibawa kemana? Suaminya bilang, keluarga ini mau dibawa ke Monas. Dua-duanya mereka mendayung sekuat-kuatnya. Istri mendayung sekuat-kuatnya ke arah Pluit, suami mendayung sekuat-kuatnya ke arah Monas. Saya mau tanya, keluarganya kemana perginya? Nggak kemana-mana.
Walaupun dua-duanya kecapean, tetapi sesungguhnya keluarga itu tidak pernah pergi kemana-mana. Kenapa? Karena tidak punya tujuan dan tidak punya visi yang sama. Kenapa? Karena tidak ada waktu bersama untuk merumuskan secara serius mau dibawa kemana keluarga itu. Makanya kalau kita baca Alkitab, Kejadian pasal 2 ayat yang ke-24, di sana dikatakan begini. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Lihat, dikatakan di sana laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya, istrinya perempuan meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan suaminya untuk apa? Pertama untuk merumuskan. Mau dibawa kemana keluarga itu? Makanya coba nanti sepulang dari sini para suami istri, coba menepi sedikit lah kan gitu kan. Lalu kemudian coba tes masing-masing. Menurut kamu sebetulnya kita berkeluarga selama ini mau kemana sih kita? Dalam tes akan ditemukan bahwa ternyata banyak sekali ketidakcocokan. Sama juga anak kita. Kenapa banyak anak kita menjadi peragu? Kenapa banyak anak kita menjadi pemberontak, kita katakan begitu Bapak Ibu sekalian dalam tanda kutip. Sebetulnya juga itu disebabkan oleh karena value yang tidak sama antara si bapak dan si ibu. Kadang-kadang si bapak bilang begini, nggak boleh. Tapi istri bilang, boleh. Anak jadi ragu kan? Bapak bilang boleh, ibu bilang tidak boleh. Akhirnya anak kita ngerjain kita. Yang boleh kata ayah, dia mendekat kepada ayah. Ibu katakan, kamu berontak. Yang boleh kata ibu, dia mendekat kepada ibu. Ayah katakan, kamu memberontak. Anak kita jadi bingung. Itu berawal dari orang tua yang tidak punya waktu bersama untuk apa? Merumuskan mau dibawa kemana keluarga itu. Makanya para ibu, para bapak, karena kita ini sedang membangun sebuah generasi masa depan. Harus betul-betul dipikirkan dengan baik akan hal ini. Kalau enggak nanti anak kita Bapak Ibu sekalian menjadi anak yang bingung. Anak peragu kenapa? Di rumah juga udah ragu-ragu. Enggak ada ketentuan yang jelas. Makanya perlu waktu bersama. Itu sebabnya Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16 bilang begini Bapak Ibu sekalian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Dilanjutkan dengan berkata, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang bijak. Kalimat berikutnya mengatakan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari adalah jahat. Lihat Bapak sekalian, Alkitab mengatakan karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Maksudnya ialah setiap hari kita ini harus apa? Mengevaluasi jalan hidup kita. Rumah tangga kita ini sudah benar apa belum? Sudah sejalan dengan kehendak Tuhan apa belum? Jangan-jangan walaupun kita jadi orang Kristen, tetapi ternyata nilai-nilai kita, value kita tidak Kristiani Bapak Ibu sekalian. Akibatnya seperti sekarang ini. Ini kalau saudara rajin mengikuti media sosial belakangan ini, rame kan? Ada gereja yang setuju LGBT, ada yang tidak setuju. Ayo perang di media sosial. Sekarang ini begitu. Kenapa? Karena orang nggak ngerti Alkitab. Ada yang berkatakan fenomenanya memang kenyataannya ada Pak LGBT. Ya ada, dan dulu juga ada. Sehingga karena fenomenanya memang ada itu, maka kita mesti terima mereka, itu kenyataan. Kata kelompok yang menerima. Kelompok yang lain bilang, oh Alkitab bilang salah, kan gitu. Nah sekarang kalau kita tidak mengevaluasi hidup kita Bapak Ibu sekalian, maka kita akan jauh menyimpang dari kebenaran. Dalam mendidik anak sekarang ini Bapak Ibu sekalian, bukan makin gampang, makin susah. Sekarang anak kita gak bisa kita jaga. Saudara boleh kunci pintu pagar, boleh kunci pintu gerbang, tapi dengar baik-baik. Film porno dan gambar porno bebas masuk ke kamar anak saudara. Narkoba bebas masuk ke rumah, ke kamar anak saudara. Karena bisa dia beli online shop narkoba.
Handphone anak kita sekarang, kita kasih handphone pintar dia. Dia bisa mengakses internet dari kamarnya. Kadang-kadang kita pikir anak kita sudah tidur, Bapak Ibu sekalian. Cekikikan dia video call dengan kawannya. Lah bayangkan kalau saudara orang tua tidak belajar sekarang memahami teknologi, nanti saudara bisa berpikir begini, anak saya selama ini di rumah aja kok nggak apa-apa. Tahu-tahu besok dia ditangkap polisi, kenapa? Karena beli narkoba online. Nah besok ditangkap polisi dia kenapa? Karena overdosis di warung sana. Saudara mungkin berkata, selama ini anakku baik-baik saja kok. Padahal ternyata enggak. Jadi sekarang mau nggak mau kita orang tua ini harus belajar teknologi juga, nggak boleh gaptek juga. Minimum saudara harus bisa periksa histori dari handphone pintar anak saudara. Apa yang dibuka itu minimum saudara harus tahu. Satu kali Bapak Ibu sekalian, setelah ngomong begini, ada seorang orang tua Bapak Ibu sekalian, yang nggak pernah berpikir itu, satu kali dia pinjam handphone anaknya itu. Lalu ditanya sama kawannya yang bisa mengerti historinya Bapak Ibu sekalian. Betapa kagetnya dia, ternyata anaknya tiap hari nonton film porno yang sangat porno sekali. Shock dia. Selama ini anaknya dipikir baik-baik saja. Makanya Bapak Ibu sekalian Alkitab mengatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Supaya kita bisa memahami pada masa mana kita berada, apa tantangan kita, apa persoalan kita, di mana jebakan-jebakan yang sedang menjebak kita. Sekarang ini tulus-tulus saja nggak cukup, Pak. Lurus-lurus saja nggak cukup, sekarang juga harus apa? Harus pintar. Harus. Kalau enggak nanti kita menjadi makanan orang lain. Korban dari orang lain. Makanya kita bilang tadi, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Itu yang kedua, perlu waktu bersama antara suami dan istri untuk apa? Merumuskan dengan baik, mau dibawa kemana keluarga ini, bagaimana menghadapi anak-anak dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu yang kedua Bapak Ibu sekalian. Nah yang ketiga, selain tadi komitmen waktu bersama, yang ketiga sekarang adalah perlu saling penghargaan. Perlu saling penghargaan. Efesus 4 ayat yang ke-29 bilang begini. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan baik untuk membangun supaya mereka yang mendengarnya memperoleh kasih karunia. Harus ada saling penghargaan antara seisi rumah tangga itu. Ada saling penghargaan antara suami dan istri, istri dan suami, juga dengan anak-anak. Kenapa kita mengatakan di sana? Supaya mereka yang mendengar kata-kata yang membangun, kata-kata yang mendorong, kata-kata yang menguatkan, dikatakan di sana, memperoleh kasih karunia. Bukan malah sebaliknya istri kita, suami kita mendapat malapetaka oleh karena kata-kata yang merendahkan, kata-kata yang melemahkan yang biasa kita ucapkan itu. Bukan. Harus kata-kata yang mendorong, yang menguatkan sehingga mereka memperoleh kasih karunia. Berapa banyak dalam keluarga Bapak Ibu sekalian, anak-anak jadi bingung. Kenapa? Karena orang tuanya suka ngomong kotor. Dia bilang begini, anaknya salah, anjing loh. Tahu nggak anak kita itu ketika kita bilang anjing loh, dia lihat kita begini. Kalau anaknya anjing, maknya apa ya? Gitu deh. Jadi kita sedang merendahkan diri kita sebetulnya dengan kata-kata kotor itu. Kita sedang menghancurkan harga kita di mata anak dengan kata-kata kotor itu. Makanya perlu kembangkan sikap saling menghargai. Seaneh apapun istrimu, hargai dia, itu istrimu. Sekuno apapun suamimu, hargai dia, itu suamimu. Kadang-kadang banyak suami bilang begini sama saya, Pak Pendeta, udah gak nyambung Pak, saya ngomong sama istri saya itu.
Yang bikin nggak nyambung itu engkau. Karena kita kan para laki-laki, para pria dituntut harus sekolah, belajar segala macam. Sementara istrinya dibiarkan di rumah terus. Wajar dia nggak berkembang. Yang salah siapa? Kita suami yang salah. Tidak mengembangkan istri kita sehingga tadi nggak nyambung. Makanya suami juga punya kewajiban untuk apa? Mengembangkan istrinya. Amin. Amin. Ada tuh yang nunjukin, dengar tuh Pak katanya. Dan memang harus gitu. Karena kalau nggak gitu nanti Bapak Ibu sekalian kita akan lihat keluarga kita, istri kita menjadi orang asing sama sekali Bapak Ibu sekalian. Itu yang ketiga, jadi perlu saling penghargaan. Yang keempat, supaya keluarga kita menjadi keluarga yang berbahagia. Yang keempat, perlu dikembangkan keterampilan berkomunikasi antara suami dan istri. Perlu dikembangkan keterampilan berkomunikasi antara suami dan istri. Amsal pasal 25 ayat yang ke-11 bilang begini Bapak Ibu sekalian. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Maksudnya adalah indah, cantik. Itu kalau kita punya keterampilan berkomunikasi yang baik. Tapi kalau keterampilan komunikasinya tidak ditingkatkan Bapak Ibu sekalian, seringkali menjadi apa? Sumber persoalan. Karena menurut penelitian ternyata Bapak Ibu sekalian masalah-masalah suami istri itu yang terbanyak itu bukan masalah-masalah prinsip. Masalah suami istri yang terbanyak itu adalah masalah-masalah sepele, hanya kemudian menjadi masalah besar. Kenapa? Karena salah mengkomunikasikan. Sehingga kadang-kadang masalah yang baik pun itu jadi salah. Kenapa? Karena tidak tepat pada waktunya. Kadang-kadang begini. Suami misalnya baru pulang dari kantor. Di kantor itu kan dimarahi bosnya kan nggak bisa ngelawan itu. Karena kalau lawan sekali SP1 ya kan. Lawan 2 kali SP2. Lawan 3 kali PHK. Sekarang susah cari kerjaan. Sehingga kadang-kadang banyak suami itu Bapak Ibu sekalian di kantor itu udah sangat tertekan sebetulnya oleh karena perilaku bosnya tadi yang semena-mena itu. Dia pulang ke rumah masih dalam keadaan tertekan gitu. Nah istri yang tidak paham akan hal itu, begitu sampai suaminya di rumah baru buka pintu langsung ngomong begini, "Pak, anak kita si Anto berkelahi tadi." Langsung nyala dia. Dia bilang, "Apa saja pekerjaanmu? Masa si Anto saja satu anak kau nggak bisa urus?" Kenapa? Bukan masalah si Anto nggak penting buat dia. Penting buat dia anaknya itu. Tetapi karena tadi tidak tepat pada waktunya ngomongnya. Akibatnya apa? Diresponi juga dengan tidak baik. Makanya menurut penelitian Bapak Ibu sekalian. Komunikasi suami istri itu adalah salah satu komunikasi yang terburuk. Kenapa? Karena suami istri itu seringkali berpikir begini. Istri saya udah tahu apa yang saya maksud. Suami saya udah tahu apa yang saya maksud. Nah karena ada pemahaman itu, istri saya udah tahu apa yang saya maksud. Akibatnya apa? Kita seringkali ngomongnya itu pendek-pendek. Kenapa? Udah tahu. Padahal banyak yang tidak tahu. Menimbulkan persoalan. Satu kali ada sepasang suami istri, Bapak Ibu sekalian. Suami istri ini hanya punya satu mobil, punya satu sopir. Dan biasanya mobil dan sopir pergi bersama dengan suaminya ke kantor. Satu kali ketika suaminya ini akan berangkat ke kantor dengan sopirnya seperti biasa, istrinya bilang begini, "Pak, nanti siang saya ke mall." Suaminya jawab, "Ya, silahkan." Dia pergi seperti biasa ke kantor Bapak Ibu sekalian. Pulang sore, istrinya udah cemberut di pintu sambil pegang gagang sapu. Bukan mau nyapu, mau getok suaminya itu. Waktu suaminya bilang begini, "Mah, ada apa ini?" Istrinya tidak kurang galak, dia bilang, ada apa? Loh, iya ada apa? Istrinya bilang begini, "Kan tadi pagi saya sudah bilang nanti siang saya ke mall." Loh, suaminya bilang, "Kan saya sudah bilang, ya silakan." Tapi kemudian istrinya bilang begini, "Maksud saya adalah sampai papa ke kantor, kirim sopir dan mobilnya pulang untuk bawa saya ke mall." Suaminya bilang gini, "Loh tadi pagi yang ngomong begitu." Ngerti saudara?
Kenapa jadi persoalan? Karena tadi suami saya udah tahu apa yang saya maksud. Padahal nggak tahu. Makanya dalam berkomunikasi harus berkomunikasi sejelas mungkin. Amin. Amin. Karena lamanya saudara menikah bukan jaminan bahwa engkau sudah ngerti semua tentang istrimu, kau sudah ngerti semua tentang suamimu. Enggak. Satu kali ada sepasang suami istri yang merayakan golden wedding anniversary. Jadi ulang tahun pernikahan yang ke-50. Mereka ini tadinya adalah keluarga yang sangat sederhana, Bapak Ibu sekalian, lalu beranjak menjadi keluarga yang berhasil, keluarga yang sukses, dan menjadi keluarga yang kaya raya. Nah, pada momen ulang tahun pernikahan mereka yang ke-50 tahun, mereka kemudian bikin sebuah pesta besar di sebuah ballroom dari hotel besar. Dia undang ribuan orang, Bapak Ibu sekalian, keluarganya, kenalannya, sahabatnya, dan lain sebagainya. Kenapa? Ini momentum ingin mensyukuri keberhasilan yang telah mereka raih selama 50 tahun pernikahan mereka. Pada puncak dari perayaan pernikahan yang luar biasa mewah itu, Bapak Ibu sekalian, MC kemudian mempersilahkan suami istri maju ke depan. Lalu MC bilang begini, sekarang si suami akan memberikan apa yang paling disukai oleh istri. Maka datang usher dari sana membawa pinggan perak, Bapak Ibu sekalian, yang disorot pakai lighting begitu dengan kamera berkilau-kilauan. Istrinya di sini, Bapak Ibu sekalian lihat pinggan perak itu, udah pikir begini, pasti isi pinggan perak itu barangkali berlian berapa karat begitu. Atau barangkali kunci mobil mewah dengan seri tertinggi. Mobil biasa, udah biasa dikasih kan gitu kan. Ini kan momentum pernikahan yang ke-50 tahun. Atau barangkali kunci apartemen yang paling mewah di Jakarta. Itu pikirannya dia. Sampailah si Asir itu ke depan, diserahkanlah pinggan perak kepada suaminya. Begitu mereka berhadap-hadapan disorot oleh kamera, karena ini momen yang sangat penting Bapak Ibu sekalian. Begitu pinggan peraknya dibuka, wajah istrinya tiba-tiba sendu dan sedih luar biasa. Tapi kemudian segera dia sadar, tidak mau merusak suasana pesta yang mahal itu. Dia kemudian pura-pura ceria, pura-pura senyum dan lain sebagainya. Tapi suaminya menangkap kesedihan yang sangat dalam itu. Sampai di hotel selesai mereka pesta, Bapak Ibu sekalian, suaminya tanya begini, "Mah, kenapa tadi Mama tidak senang dengan hadiah yang saya berikan itu?" Ternyata hadiah yang diberikan itu adalah kepala ikan, Bapak Ibu sekalian. Kepala ikan. Kenapa kepala ikan? Tadi kan saya sudah bilang kan, mereka ini berasal dari keluarga yang sederhana. Ketika mereka menikah dulu, mereka nggak mampu beli 2 ekor ikan. Mereka hanya mampu beli 1 ekor ikan. Dan setiap kali mereka akan makan, istrinya selalu bilang begini, buat saya kepalanya. Sehingga kalau sekarang kan udah kaya, beli 1000 ekor ikan juga bisa kan gitu kan. Zaman dulu 1 ekor ikan mahal. Sehingga suaminya berpikir bahwa istrinya ini sangat suka kepala ikan. Sehingga pada momentum ulang tahun yang ke-50 itu, dia pengen membangkitkan memori masa lalu itu. Tapi ternyata reaksi istrinya tidak senang, malah sedih. Jadi tanya, "Ma, kenapa tadi Mama gak senang waktu saya berikan kepala ikan itu? Bukankah dulu ketika kita baru menikah, kita hanya beli 1 ekor ikan, Mama selalu berkata, buat saya kepalanya." Istrinya bilang begini, "Papa, 50 tahun kita menikah ternyata Papa belum tahu apa yang saya sukai dan apa yang tidak saya sukai." Istrinya bilang begini, "Jujur ya Pak, saya sebetulnya paling tidak suka makan kepala ikan." Suaminya makin terbelalak. "Loh, kalau Mama tidak suka kepala ikan, kenapa ketika kita baru menikah dulu, Mama selalu bilang, buat saya kepalanya?" Istrinya tarik memori yang lebih lama lagi. Dia bilang, "Papa ingat gak dulu, waktu kita sama-sama kuliah semester 2, kita pernah makan di kantin kampus. Waktu itu Papa bilang, Papa tidak suka makan kepala ikan." Istrinya bilang begini, "Sejak itulah saya berkorban makan kepala ikan walaupun saya tidak suka kepala ikan." Ngerti saudara? Jadi jangan bilang saya udah ngerti istri saya itu.
Jangan bilang saya udah ngerti suami saya itu, enggak. Terlalu banyak yang tertutup dalam keluarga. Kalau tidak berkomunikasi dengan baik. Makanya banyak suami itu tiba-tiba tanpa sakit stroke mati. Makanya banyak istri itu tanpa sakit tiba-tiba stroke mati. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena ada beban yang dipikul sekian lama. Karena gini, seringkali dalam hubungan suami istri itu seringkali begini. Walaupun gak cocok di hati sebetulnya, tapi dia begini, sudahlah daripada ribut. Daripada ribut, dia pendam beban tadi. Saudara tahu, para psikolog berkata bahwa yang membuat kita stres dan depresi itu bukan masalah berat. Yang membuat kita depresi bukan masalah berat. Kalau masalah misalnya katakan beban 50 kilo kita pikul setengah jam, sesudah itu kita buang, gak akan buat kita stres itu. Yang membuat kita stres dan depresi itu ialah ketika kita memikul beban yang gak berat, tetapi dalam waktu yang sangat lama. Saudara pikul beban misalnya 30 kilo, 30 tahun. Itu yang bikin keropos semuanya. Makanya perlu apa? Perlu keterampilan berkomunikasi. Amin. Amin. Bila perlu satu kali suami istri itu duduk bertukar kertas lah. Duduk bertukar kertas. Sekarang coba kamu tulis yo. Apa yang tidak kamu sukai sama saya? Tulis. Istri juga itu, tulis. Kemudian masing-masing baca. Kalau ternyata banyak jangan bilang begini, banyak amat jangan. Ambil komitmen. Oke, saya akan hapus 1 minggu 1 begitu. Jangan 10 tahun 1 kelamaan. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu sekalian terbangun keluarga yang berbahagia sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan bagi setiap kita. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian itu yang perlu kita pahami. Yang keempat, perlu keterampilan komunikasi. Yang kelima, selain tadi komitmen, waktu bersama, saling menghargai, komunikasi. Yang kelima juga perlu juga dibangun iman yang kuat. Perlu juga dibangun iman yang kuat. Karena Mazmur pasal 127 ayat 1 berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah pekerjaan orang yang membangun di atasnya. Lihat, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah pekerjaan orang yang membangun di atasnya. Artinya apa? Dalam membangun rumah tangga yang kuat dan berbahagia tadi, kita perlu melibatkan Tuhan. Kita perlu membangun iman supaya apa? Supaya ketika ada goncangan, ada masalah, ada persoalan, ada tantangan, maka dengan iman yang kuat itu kita mampu melewati masalah-masalah yang berat itu. Ingat baik-baik loh Bapak Ibu sekalian. Banyak masalah yang tidak bisa kita selesaikan hanya dengan kepintaran kita. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian suka memperhatikan ilmu pendidikan itu udah sangat berbeda. 30 tahun yang lalu misalnya katakanlah para ahli pendidikan bilang begini. Asal seseorang itu pintar, punya IQ yang tinggi, maka sudah pasti berhasil. Ternyata tidak, direvisi kemudian. IQ yang tinggi saja gak cukup. Perlu yang kedua EQ, emotional quotient, kecerdasan emosional. Tapi lagi-lagi juga setelah diteliti Bapak Ibu sekalian ternyata kepintaran, kecerdasan emosional juga gak cukup. Perlu yang ketiga SQ, spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Kenapa? Karena ternyata ada masalah-masalah yang tidak bisa kita selesaikan secara manusia. Kita membutuhkan apa? Iman. Malah belakangan ini dikembangkan lagi AQ, adversity quotient, kecerdasan memilah-milah masalah dan menyelesaikannya satu persatu. Makanya Bapak Ibu sekalian supaya keluarga menjadi keluarga yang kuat perlu dibangun atas dasar apa? Dasar iman yang kuat. Lalu yang terakhir Bapak Ibu sekalian supaya keluarga kita menjadi keluarga yang kuat dan berbahagia. Yang terakhir yang keenam, perlu dikembangkan juga kemampuan untuk menghadapi krisis. Kemampuan untuk menghadapi krisis. Sehingga kita bisa berkata seperti Ayub berkata dalam Ayub pasal 1 ayat 21. Kita bisa berkata Tuhan yang memberi dan Tuhan yang telah mengambil, terpujilah nama Tuhan.
Sehingga tidak ada fatalistik dalam diri kita di mana kita putus asa, di mana kita frustrasi, di mana kita apatis kemudian karena beratnya masalah. Tidak, kenapa? Karena kita membangun kemampuan untuk menghadapi krisis dalam hidup ini. Ingat baik-baik Bapak Ibu sekalian, selama kita berkeluarga pasti dihadapkan kepada krisis-krisis kehidupan. Mulai daripada krisis yang kecil, misalnya katakanlah kita udah kredit motor 30 bulan, tiba-tiba dicuri maling lagi kan gitu. Krisis kecil. Atau misalnya yang lebih berat lagi, tiba-tiba suami di PHK. Biasanya uang tiap bulan datang, sekarang gak ada lagi. Kenapa suami di PHK? Krisis. Atau misalnya katakanlah anggota keluarga yang sakit menahun, sehingga uang tabungan yang dikumpulkan puluhan tahun harus habis semuanya. Atau bahkan krisis yang lebih berat, misalnya kehilangan orang yang kita kasih. Saya mau katakan sama saudara, frustrasi tidak akan membuat hidup berhenti. Putus asa tidak membuat hidup jadi berhenti, enggak. Hidup ini akan jalan terus. Saudara frustrasi atau tidak, putus asa atau tidak, hidup akan jalan terus. Karena itu harus apa? Harus tingkatkan kemampuan untuk menghadapi krisis. Nah, ketika keenam hal ini kita kembangkan dalam diri kita, maka saya percaya keluarga kita menjadi keluarga yang kuat dan berbahagia. Amin. Jadi 6 hal ini Bapak Ibu sekalian perlu kita pelajari supaya apa? Supaya keluarga kita menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang berbahagia, dan kita menikmati anugerah, kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan.